Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba digital, di mana informasi bisa berpindah dalam hitungan detik dan teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun di balik semua kemudahan itu, ada tantangan besar yang diam-diam mengintai, terutama bagi generasi muda. Banyak anak-anak yang begitu mudah mengakses konten yang belum layak untuk usia mereka, mulai dari kekerasan, pornografi, hingga perundungan di dunia maya. Di tengah derasnya arus digital ini muncul pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya agar teknologi tak menjauhkan kita dari Al-Quran, melainkan justru mendekatkan kita padanya? Bisakah gadget yang ada di tangan kita menjadi jalan untuk menumbuhkan cinta kepada Al-Quran? Kita akan bahas di episode Mutiara Iman hari ini. Kali ini sudah hadir bersama saya Hajah Nur Khalifah MM. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Saya senang sekali kalau misalkan narasumbernya cantik hari ini. Oh iya, cantik. Mbaknya juga cantik. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, ini tema kita begitu dekat rasanya dengan kehidupan modern saat ini ya, begitu betul. Menarik. Di sisi lain kita sangat menikmati kemajuan digital yang memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Namun di sisi lainnya, kita juga rasanya sudah semakin jauh dengan Al-Quran, dengan nilai-nilai agama. Sebenarnya bagaimana agar kita tetap bisa membumikan Al-Quran ini di tengah kehidupan digital yang serba cepat tentunya. Untuk itu kita akan beri kesempatan kepada Ustazah Khalifah untuk memberikan tausiah pengantar. Disilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla selaku pencipta dan pengatur alam semesta yang telah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, yang telah berkenan memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kajian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita dan syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumil Qiyamah. Kalau kita membicarakan tentang digital, kecanggihan teknologi digital memang sangat memudahkan bagi kita. Tapi banyak sekali konten-konten yang tidak layak untuk ditonton oleh kita, terutama anak-anak kita, murid-murid kita. Banyak sekali platform digital yang menyajikan berbagai konten dengan risiko tinggi, misalkan tentang pornografi, kekerasan, dan bullying ya. Itu banyak sekali yang bisa diakses. Sedangkan seharusnya anak di bawah umur 13 tahun itu harusnya bisa mengakses edukasi yang aman. Tapi sekarang itu malah kebalikannya, apalagi tanpa pengawasan dari orang tua. Kami sebagai penyuluh agama Islam yang saat ini melihat era digital yang semakin canggih, otomatis kita terus berusaha apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa kita, anak-anak kita, murid-murid kita, apa sih yang bisa kita sumbangkan. Sedangkan Al-Quran itu harus tetap menjadi pedoman hidup kita, bukan hanya tentang bacaan saja, bukan hanya kita membaca saja, tapi harus terpatri kepada sikap dan perilaku kita sehari-hari gitu. Dan kebetulan Mbak, tahun 2020 saya itu mendirikan Kampung Tilawah. Nah, Kampung Tilawah ini yang sebelumnya adalah Rumah Tilawah. Kita semua tahu bahwasanya
di tahun 2020 kita menghadapi COVID-19. Iya. Nah, semua pembelajaran itu diliburkan, termasuk anak saya. Tugas-tugas sekolah itu semua menggunakan HP Android. Iya. Nah, sebagai orang tua pastinya kita mempunyai kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran yang dimana jangan-jangan anakku ditinggal sedih sebentar aja, kita sudah punya pikiran yang negatif begitu. Jadi pada saat itu karena di kampung tilawah itu semakin banyak santri dan semangatnya ternyata sampai didatangi polisi untuk diliburkan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam perenungan itu saya berusaha apa sih yang bisa saya lakukan. Dan pada saat itu saya mencoba untuk menggunakan media WA ya. Ternyata setelah saya memberikan tugas, dilihat sama murid saya, sudah selesai diabaikan begitu. Jadi saya mencari cara bagaimana saya memberikan tugas kepada mereka, tapi saya tidak dicuekin gitu. Jadi apa yang saya kasih tugaskan ke mereka itu dilakukan gitu. Pada saat itu alhamdulillah di kampung tilawah itu tim saya banyak dan kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. Jadi saya berembuk dengan mereka, tapi konsep saya yang membuat. Ini bagaimana caranya untuk membuat aplikasi. Waktu itu saya berpikir aplikasi itu murah gitu ya bagi kalangan kita. Oh ini murah bagi orang-orang desa itu, pikir saya ya hanya ratusan. Ternyata jutaan gitu. Pada saat yang pertama saya sudah kena tipu waktu itu. Ya saya menggunakan jasa teman saya yang memang mereka pikir saya adalah tim ahli IT di situ. Ternyata 1 bulan tidak ada kabar, 2 bulan sudah tidak bisa dihubungi. Jadi saya sudah oke lah kalau begitu. Tapi saya itu tipe orang yang tidak mudah menyerah. Nah, tanpa sepengetahuan suami, karena suami khawatir kalau saya mencari orang lagi yang membuat aplikasi itu takut kena tipu lagi, jadi suami tidak mengizinkan. Tapi saya punya keyakinan bahwasanya aplikasi itu akan sangat bagus apabila bisa diterapkan. Akhirnya saya menemui orang yang sangat tepat pada saat itu. Saya menyampaikan konsepnya seperti ini mas, gitu. Apa bisa ya untuk pembelajaran Al-Quran gitu. Orangnya semangat sekali. Akhirnya sekian lama kita sudah sering ketemu untuk berembuk bagaimana caranya aplikasi ini jadi. Jadilah aplikasi itu dan alhamdulillah terlaksana waktu itu. Sempat ada di Play Store sebenarnya. Oh ya? Masya Allah ya. Cuman kekurangannya itu karena kita tidak punya dana saja. Karena biayanya cukup mahal ya untuk komersial aplikasi tersebut. Karena berbentuk audio. Jadi pada saat itu sempat waktu COVID itu kita gunakan, tapi servernya kita numpang sama yang membuat aplikasi itu. Dan alhamdulillahnya lagi kita dikelilingi orang-orang yang ikhlas gitu. Karena si pembuat aplikasi itu setelah tahu kampung tilawah itu seperti apa sih gitu, akhirnya dia gabung dengan kampung tilawah menjadi tim IT-nya gitu. Waduh. Dan uang yang sempat saya berikan itu tidak langsung dikembalikan sama beliaunya, tapi sedikit demi sedikit setiap ada acara di kampung tilawah beliau menjadi donaturnya. Baik, Masya Allah. Ini ada kampung tilawah ya yang dicetuskan oleh Ustazah Khalifah. Iya, betul. Nah ini yang bikin pemirsa penasaran, yang pasti pertama lokasinya di mana Ustazah? Lokasinya itu ada di Desa Sempolan, Dusun Kerajaan, Desa Sempolan, Silo, Jember. Baik, dari tahun 2020 ya? Tahun 2020. Di masa pandemi. Jenengan mencetuskan beride begitu untuk membawa sebuah misi kebaikan bagi bersama, menciptakan kampung tilawah. Dengan tujuan membumikan Al-Quran itu tadi. Nah untuk konsep dari kampung tilawah sendiri, ini kegiatannya apa saja Ustazah? Ya. Sebelum sana saya sampaikan dulu kelebihan dari aplikasi itu. Nah, kelebihan dari aplikasi itu kalau di WA kan saya serahkan tugas sudah selesai, kadang ya dibalas, kadang tidak kan begitu. Tapi di aplikasi itu apabila saya memberikan tugas, kelebihannya ada di notifikasinya. Jadi kalau Androidnya sudah didaftarkan,
maka akan ada notif terus-menerus apabila santri itu tidak mengerjakan tugasnya. Jadi di situ kelebihannya. Jadi tidak terbatas dengan waktu dan jarak. Baik. Jadi kapanpun, dimanapun anak-anak juga bisa belajar. Dan pastinya itu sangat efektif karena yang disetorkan ke saya pastinya adalah suara atau contoh suara yang paling bagus menurut mereka. Gitu. Jadi disetorkan ke saya itu pastinya yang paling bagus dan kualitas suara, kualitas lagu mereka itu akan tambah bagus semakin hari. Jadi 1 bulan saya target saya dalam 1 bulan sudah bisa tampil itu sangat bisa. Baik, jadi fiturnya adalah kita berlatih untuk membaca Al-Quran dengan tilawah tadi, begitu nggih? Ya. Dan itu bisa diakses oleh semua orang atau khusus santri saja, Ustazah? Waktu itu khusus santri, karena kita prakteknya ke santri. Di pondok pesantren di Silo atau Semplon tadi itu? Di Kampung Tilawah, ya. Oke, dan kami dengar sampai menang di salah satu kompetisi tingkat nasional di Kementerian Agama ya? Di tahun 2023, kita sempat membawakan aplikasi itu karena memang momennya sangat tepat ya, pas setelah selesai COVID, terus saya juga menggunakan aplikasi itu, jadi waktu di nasional itu alhamdulillah saya juara 1 membawakan aplikasi itu dengan judul Kampung Tilawah Membumikan Al-Quran dengan metode hybrid. Ya, metode hybrid itu adalah 2 metode, yaitu sorokan atau yang setiap minggu sekali dan dengan metode aplikasi itu. Oke, baik. Jadi para peserta atau santri ini khususnya belajar membaca Al-Quran dengan baik tadi, kemudian dievaluasi oleh Ustazah. Betul. Dan di situ ada fitur-fitur apa lagi yang bisa diakses Ustazah? Sebenarnya sudah proses perpustakaan waktu di COVID, waktu digunakan waktu itu sudah ada perpustakaan. Jadi nama santri itu ada kelas A, B, C, D itu ada karena sama dengan pembelajaran yang lain. Kalau misalkan kemampuan santri itu dijadikan satu, baik yang pemula maupun yang sudah bisa, jadi agak sulit kita. Tapi kalau misalkan dipecah-pecah, misalkan ada kelas A, B, C, yang kelas A itu yang sudah bagus-bagus, misalkan kalau yang C itu sudah mulai jalan, sudah bisa membuat lagu sendiri tapi masih belum bagus misalkan. Terus yang kelas D ini umum, jadi kelas D itu umum. Kelas B itu sudah ada, oh ini suaranya enak, masuk ini. Jadi ada tingkatan level dari masing-masing kemampuan santri tadi. Nah, kalau misalkan di hari ini, apakah ini masih terbatas di santri di Kecamatan Silo atau sudah makin meluas, Ustazah? Ya. Alhamdulillah Kampung Tilawah itu sudah mempunyai 5 cabang. Jadi Kampung Tilawah 1 kan di Silo itu, terus Kampung Tilawah 2 itu di Kaliwates, Kampung Tilawah 3 itu di Rambi, Kampung Tilawah 4 itu di Pakusari, 5 itu di Jelbo, dan 6 itu ada di Kalibaru, Banyuwangi. Baik. Baru mulai. Jadi yang bisa terekrut nanti apakah memang harus santri yang belajar di pondok pesantren atau ada umum yang bisa masuk dan bergabung? Umum. Jadi yang penanggung jawab di cabang-cabang itu adalah santri-santri saya semua yang sudah bagus. Saya haruskan untuk mereka mempunyai santri. Agar nanti pahalanya juga mengalir kepada saya. Betul, Masya Allah, jadi amal jariah begitu ya. Ada 5 kecamatan sudah sampai hari ini. Ini menjadi hal yang sangat-sangat menarik karena seorang penyuluh agama tidak hanya menggunakan metode-metode lama, tetapi juga memanfaatkan adanya era digital hari ini. Kita akan ulik bagaimana terkait dengan Kampung Tilawah dan bagaimana kita membumikan Al-Quran di segmen berikutnya, Ustazah. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Mutiara Iman akan segera kembali.